Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani Meta Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi biofisika tentang bioakustik. Yang pertama yaitu bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika, di mana bio artinya hidup atau hayat dan akustika artinya bagian fisik pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Contohnya pada ketika kita berbicara ke pendengaran orang lain. Materi selanjutnya yaitu konsep getaran, gelombang bunyi, dan suara. Yang pertama, getaran adalah gerakan bolak-balik dari satu periode dalam waktu tertentu. Getaran memiliki hubungan yang dengan gerak osilasi pada benda dan gaya yang memiliki hubungan dengan gerakan tersebut. Yang kedua, gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang dihasilkan akibat adanya getaran dari suatu bunyi, sedangkan bunyi adalah rambatan. Macam-macam gelombang, yaitu gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan rambatannya, contohnya gelombang tali dan gelombang elektromagnetik cahaya. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya, contohnya gelombang suara. Ini ada gambar, contohnya yang di atas adalah gelombang longitudinal, yang di bawah adalah gelombang transversal. Sifat-sifat gelombang bunyi adalah yang pertama yaitu memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, mengalami pemantulan. Yang ketiga, mengalami pembilangan serta pelenturan dan mengalami perpaduan dan penguraian dan dapat diserap arah getarannya. Klasifikasi gelombang bunyi yaitu yang pertama, infrasonik, yaitu frekuensi yang kurang dari 200 Hz tidak dapat didengar oleh manusia, hanya dapat didengar oleh binatang tertentu seperti jangkrik. Yang kedua, audiosonik, yaitu frekuensi yang berkisaran antara 20 Hz sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Setelah itu, ada ultrasonik, yang mana adalah frekuensi di atas 20.000 Hz tidak dapat didengar oleh manusia, yang sangat tinggi. Setelah itu ada suara. Hasil modulasi udara melalui dari paru-paru udara didorong menggetarkan pita suara. Udara akhirnya keluar melalui mulut dan sedikit melalui hidung. Frekuensi suara wanita lebih tinggi daripada suara laki-laki karena pita suara laki-laki lebih berat dan lebih panjang daripada wanita. Suara adalah suatu metode utama komunikasi dan memberikan kita kesenangan dalam bentuk musik. Materi selanjutnya adalah konsep gelombang bunyi mempengaruhi pendengaran. Yang pertama yaitu kebisingan, adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam maupun buatan dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter. Selanjutnya, pembagian kebisingan. Pertama, berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan bunyi, dan tenaga bunyi terdiri dari audible noise, yang mana bising pendengaran. Setelah itu ada bising yang berhubungan dengan pekerjaan, ada juga bising impuls. Setelah itu berdasarkan waktunya terdiri dari bising kontinu dengan spektrum luas, bising kontinu dengan spektrum sempit, bising terputus-putus, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, pengaruh bising pada kesehatan adalah hilangnya pendengaran sementara, kebal atau imun terjadinya bising terhadap bising. Setelah itu telinga mendengung, setelah itu kehilangan pendengaran mental, biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Setelah itu menimbulkan gangguan psikologi berupa stres, insomnia, dan depresi. Setelah itu cepat terlambat bunyi yaitu jarak yang ditempuh bunyi dalam 1 sekon. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke tempat lain. Cepat rambat bunyi di udara pertama diselidiki oleh fisikawan Belanda yaitu Nobel dan Van Beek. Selain itu, ilmuwan yang pernah melakukan penyelidikan cepat rambat bunyi di dalam zat padat, zat cair, gas adalah Otto von Guericke. Setelah itu, proses pendengaran pada manusia diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagus luar, kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Setelah itu, alat bantu pendengaran. Yang pertama, menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke amplifier penguatan suara, kemudian meningkatkan kekuatan sinyal, dan kemudian mengirimnya ke telinga melalui speaker. Jenis-jenis alat bantu pendengar pada manusia adalah CCL, in the channel, in the ear, behind the ear. Setelah itu ada juga Sphere in the ear and orbit feet. Setelah itu, materi selanjutnya adalah fungsi pendengaran manusia. Yang pertama yaitu telinga luar untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Telinga dalam untuk menyalurkan suara sistem saraf pusat dan membantu keseimbangan. Materi selanjutnya adalah sistem sonar pada lumba-lumba, kelelawar, dan gajah. Yang pertama itu lumba-lumba. Dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem sonar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Seperti ini gambarnya, lumba-lumba berbunyi, setelah itu akan memberikan rangsangan terhadap sekitarnya. Setelah itu, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik juga pada saat terbang. Inilah gambarnya. Setelah itu, pada gajah dapat mendengar bunyi infrasonik atau persis pendengaran manusia hingga serendah 16 Hz. Karena frekuensi rendah lebih jauh jangkauannya, gajah bisa berkomunikasi dalam jarak 4 km atau lebih. Dalam telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulannya awan sebelum hujan. Gajah juga dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya adalah sistem sonar yang digunakan pada radar dari sistem sinar makhluk hidup. Ini adalah gambar sistem sonar, bisa dilihat. Contohnya adalah sonar yaitu Sieden Scan Sonar SSS. Selanjutnya adalah cara kerja sistem sonar aktif dan sistem sonar pasif. Yang di sini ada gambar pada sonar pasif dan di sini ada juga sonar aktif, yang mana sonar adalah merupakan alat pendeteksi bawah air yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi kedalaman serta benda-benda di dalam atau di dasar laut titik berdasarkan sistem yang ada. Tipe sonar yaitu ada sonar pasif dan aktif. Sonar pasif ini hanya mendeteksi suara yang datang melalui hidrofon untuk mengubah energi suara menjadi energi listrik
Sonar aktif dapat mengirim sinar dari sumber suara atau sensor serta dapat menerima kembali sinyal tersebut. Setelah dipantulkan oleh objek atau laut melalui sensor yang sama, cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim gelombang suara ke bawah seperti ini, gelombang ke bawah permukaan dan kemudian menunggu gelombang lagi pantulannya. Data suara dipancarkan ulang ke operator melalui pengeras suara atau ditayangkan di monitor seperti ini. Jadi diletakkan dulu ke dalam suaranya, nanti dipantulkan lagi dan terlihat di monitor. Pada monitor serta sonar terdiri dari sebuah pancaran transducer menerima dan layar monitor. Setelah itu perbedaan dari sonar pasif dan sonar aktif adalah kombinasi parameter sonar akan memberikan bentuk persamaan sonar yang berbeda antara aktif dan pasif. Sonar aktif bersumber pada intensitas energi akustik yang dihasilkan oleh user. Sedangkan pada sonar pasif itu SL memacu pada energi akustik yang berasal atau dibandingkan sendiri oleh sasarannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Itulah video review dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.